Baik, sahabat Lampung, kita hari ini kedatangan tamu dari Komisi 5 Ya, DPRD Provinsi Lampung. Tentunya tidak asing lagi buat kita, khusus di Provinsi Lampung, ya, di mana beliau ini suatu praktisi yang suka hobi juga dengan dunia sosial, ya, dunia musik. Musik. Ya. Jadi beliau ini banyak sekali kepedulian terhadap masyarakat, dan tentunya kita kenal namanya Yai Denny Ribowo. Denny Ribowo. Baik, selamat sore. Sama sore. Ya. Sama sore. Oh ini ya. Ya. Di si Polda Lampung ya. Provinsi Polda Lampung ya. Oh, ya. Terima kasih ya atas kehadiran hari Oh, ini. baik, terima kasih ya. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini suatu kebanggaan buat kita ya hari ini bisa hadir di podcast Presisi Polda Lampung. Ini podcast keren ini. Oh ya, ini podcastnya aja. Podcastnya keren banget, podcast Polda Lampung, Ya. podcastnya presisi ya. Ya, kita dengan mungkin kedatangan Yai bisa mempromosikan lah podcast kita ini ya. Oh siap. Karena saya lihat Yai ini aktif di dunia medsos juga. Mas Medsos betul ya. Betul ya. Mungkin bisa nggak ya bercerita apa sih tugasnya di Komisi 5 itu? Ya, jadi Komisi 5 itu ya itu mengurus dari soal haram jadah sampai dengan sejadah. Oh, Haram jadahnya kan ada dinas sosial ya. iya. Kan sering teman Pol PP razia gitu Iya, kan. iya, iya. Di pinggir jalan tuh di bawah panti sosial gitu Iya. kan. Nah, sampai dengan orang haji kita yang ngurus. Iya. Saya di Komisi 5 itu membidangi kesehatan, pendidikan, sosial, Oh. kemudian olahraga, Oh. kemudian apa namanya? Kesenian. Ya, Ada jadi juga? semua. Jadi ada 12 mitra kerja Item saya. foto. Perlindungan anak, di situ iya. juga. BPBD. Jadi Iya. kalau ada bencana itu Komisi 5. Iya. Nah, dan alhamdulillah kita kalau saya sih dari awal kita pandemi Covid-19 Iya. kita sangat concern terhadap penanganan Covid yang ada di Provinsi Lampung. Iya. Dan yang paling saya salutkan adalah Polda Lampung. Oh gitu. Iya, jadi pada waktu itu Lampung pernah mengalami krisis oksigen. Oh. Lampung ini pernah banyak yang meninggal Karena karena COVID tinggi ya. Covid tinggi bulan Juli Agustus 21. 2021 ya. Ya, 2021 itu kelangkaan ya? Ada kelangkaan oksigen. Oksigen. Oh, iya. Dan Polda Lampung ini banyak menyelamatkan masyarakat Oh, Lampung. iya. Jadi beberapa rumah sakit itu ya kehabisan oksigen, rumah sakit umum hampir semua lah di Provinsi Lampung. Bahkan di Provinsi Lampung itu menjadi provinsi yang tingkat kematian paling tinggi di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua soal oksigen, Lampung ini ketertinggalan vaksin. Oh. Jadi ada vaksin presisi yang dibuatkan gerai-gerai oleh Polda Lampung. Ya, vaksin ya. Bekerja sama dengan beberapa perusahaan, Iya. misal kayak kemarin yang di bypass di salah satu kedai kopi kan, Iya. itu luar biasa menurut saya. Dukungannya. Ini sangat membantu Iya. Provinsi Lampung. Iya. Jadi plotting vaksinasi ini kan ada di puskesmas-puskesmas, Iya. tapi itu tidak mencukupi ya, Iya. karena banyaknya masyarakat. Ketika ada program vaksin presisi yang dari Polda Lampung ini atas perintah dari Iya. Pak Kapolri, Iya. ini sampai ke polsek-polsek hingga ke kampung-kampung itu akhirnya mencukupi. Dan sampai dengan hari ini kita sudah sesuai dengan target. Target ya. Tapi walaupun memang di Lampung ini vaksin itu ditambah tadinya 6 juta jadi 7 juta. Oh. Nah, sekarang ini sudah masuk ke vaksin keempat, booster kedua ya. Nah, 3 ya. Dokter kedua. Kedua ya. Kan vaksin pertama, vaksin Ya, kedua, ya. booster Oh, pertama. jadi booster 2, yang 3, jadi Iya. 4 ya. Itulah sejarah saya di Komisi 5. Mengurus soal kesehatan memang kita babak belur semua ya. Oh, iya. Apalagi teman-teman saya tahu lah. Saya tahu bukan hanya nakes yang kewalahan. Iya. Tapi celakanya adalah teman-teman Polri yang Iya. yang babak belur juga Iya, ya. iya. Yang harusnya mengurus penjahat Kamtibmas, jadi tiba-tiba dia harus bisa jadi bidan, bisa jadi tenaga kesehatan juga. Iya, semua. Membayangkan Babin Kamtibmas yang ada di desa-desa, Iya. di kampung-kampung Iya. itu
harus mengajak, memberikan edukasi terhadap warga agar bisa divaksin. Iya. Ini luar biasa, susah. Memang agak di desa itu memang agak kekurangan ya. Ya, Kekurangan betul, gitu. ada kekurangan untuk melakukan vaksin. Nah, ini luar biasa menurut saya. Dan kiprah Polda Lampung bersama ya, saya saksi mata sih, saya sering bersama dengan Pak Kapolda dulu kan, sebelum Pak Kapolda sekarang, dengan Kabid Humas, kita sering beberapa kali jalan bagaimana mencari oksigen, bagaimana kita mengendorse warga biar mau melakukan vaksinasi gitu. Kita keliling rumah sakit, mengecek bagaimana kondisi COVID yang ada di Provinsi Lampung, dan alhamdulillah sekarang sudah menurun. Dan walaupun sebetulnya kemarin masih ada pasien di Lampung ini 24 pasien COVID. Nah, artinya COVID di Lampung ini masih ada ya? Masih ada dong. Jadi jangan dianggap sepele ya. Jangan waspada ya. Cuman kita nggak pakai masker ini karena pertama, saya sudah 3 kali ya kena COVID. Sudah gitu, vaksin juga sudah 3 kali. Itu udah divaksin kan? Udah, di booster pertama sudah. Masih kena juga kan? Kena juga. Nah, makanya pentingnya melakukan vaksin ini. Dan bahkan mungkin sekarang masih ada kan gerai-gerai vaksin Polda Lampung. Ada. Itu di mana ya? Di Rumah Sakit Bayangkara kita siapkan. Rumah Sakit ya, Bayangkara. di Polres-Polres juga kita siapkan. Dan itu gratis kan? Gratis. Jadi manfaatkan lah. Ya, bisa dimanfaatkan. Bagi masyarakat. Ya. Apa sih gunanya vaksin itu menurut dia? Ya, gunanya vaksin itu menambah kekebalan tubuh, meningkatkan imun tubuh. Vaksin bukan untuk ditakuti. Bukan, vaksin itu tidak membuat tubuh kita kebal dari COVID. Oh gitu. Tapi vaksin itu membuat imun kita menjadi meningkat. Nah, jadi virus COVID ini kan, virus ini nggak ada obatnya. Nggak ada obat. Obatnya imun aja. Jadi kalau misalnya ada kiai-kiai minan-minan yang galau, kemudian dia kena COVID, itu nambah ya. Oh itu. Iya. Jadi jangan stres ya. Jangan stres, jangan galau. Makanya untuk pemirsa podcast Polda Lampung ini presisi ini, ayo kita melakukan vaksin lah. Kalau belum vaksin banyak di puskesmas juga ada, kemudian di gerai-gerainya Polda Lampung sampai Polres juga ada. Jadi mudah sekarang untuk mendapatkan vaksin. Mudah, betul. Kalau waktu itu 2021 itu kita malah kesulitan ya. Orang banyak yang mau vaksin. Buktinya yang Polda Lampung sampai sehari bisa 500 melakukan vaksin. Itu luar biasa loh. Lebih dari target. Nah, ini luar biasa. Dan saya dari Komisi 5 atas nama masyarakat Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih buat Polda Lampung sudah berperan aktif, sangat aktif untuk menangani kasus COVID-19 ini. Luar biasa. Terima kasih buat kami untuk Komisi 5 yang mewakili atas mungkin penilaian buat kita Polda Lampung, bagaimana para anggota yang notabene sebagai pelayan, pelindung pengayom masyarakat. Tapi tetap juga kita semua merangkap tugasnya. Apapun yang disampaikan pemerintah, kita membantu. Jadi Polri ini sekarang ini tugasnya dua fungsi. Jadi Babin Kamtipmas, jadi Kamtipmas juga jadi tenaga medis. Mungkin harus kalau saya boleh bicara dengan Pak Kapolri, tolong dong, ini gajinya dinaikin. Gitu. Bukan Pak Kapolri ya, tapi Pak Presiden. Harusnya Pak Presiden itu ini benar nih. Harusnya Pak Presiden itu menaikkan gaji Polri yang ada di seluruh Indonesia ini. Karena pekerjaannya ganda. Polri itu, Babin Kamtipmas itu ketika diperintah oleh pimpinannya melakukan kegiatan vaksinasi dan lain-lain, itu kan jiwa raga loh. Pengabdian. Nggak dibayar, nggak ada dibayar gitu kan. Itulah tugas mulia. Tapi Kiai masih banyak masyarakat yang menilai miring terhadap Polri. Nah, ini yang saya sayangkan. Padahal Polri ini membayangkan kalau satu hari aja Polri nggak ada di Provinsi Lampung ini, Polri diam gimana coba? Siapa yang ngejaga rumah? Siapa yang ngejaga kantor? Siapa yang jaga jalanan kita? Nah, ini menurut saya bahwa Polri ini memang masyarakat bersama Polri ini harus dekat. Jangan alergi dengan Polri, harus bisa bersinergi, kemudian saling membantu. Betul. Saya anak kampung
Kemudian kampung saya jauh sekali di daerah Wekanan. Kemudian kadang-kadang kalau saya ngeliat Babin Kantipmas ya, dulu kalau saya pulang kampung saya bilang sama orang Polres, saya bilang sama orang tua saya, kalau ada rombongan polisi buser yang masuk kampung sini, suruh datang ke rumah, mampir kasih makan. Di kampung ya, di kampung nggak ada jualan makan ya. Ada sendiri. Iya. Alhamdulillah. Orang ngepam, orang tugas di petugas anggota tugas di kampung-kampung itu dari mana dia makan? Warung nggak ada yang jualan. Nah itulah makanya saya bilang saya ingin menularkan kepada saudara-saudara saya masyarakat. Ayolah bantu kita sama-sama nggak membantu tugas mengamankan negara ini. Penanggung jawab keamanan Kantipmas ini sebetulnya bukan hanya Polri, tapi seluruh lapisan masyarakat. Itu tidak akan ada guna ya kalau nggak ada misalnya peran serta dari masyarakat. Nah, masyarakatlah yang punya peran serta gitu. Minimal jadi keamanan di kampung dulu. Iya kan? Betul. Atau kalau kampung sudah aman kan mungkin pelaku-pelaku kejahatan tidak akan bisa melaksanakan kejahatan. Betul. Oh ya, saya membaca waktu menangkap waktu ada informasi ada ketika Pak Kapolda Pak Wiagus masuk ke Lampung, kemudian beliau ini punya target menyelesaikan soal geng motor. Geng motor itu meresahkan ya. Di mana-mana kayaknya jadi gaya lu nggak gaul kalau belum tawuran. Ini pengaruh dari mana ini? Nah ini menurut saya budaya. Selama 2 tahun lebih kita mengalami anak-anak ini nggak belajar tapi tidak dididik disiplin, dididik etikanya gitu kan ya. Tiba-tiba dia kelas 3. Pas sekolah sudah kelas 2. Betul. Nah, ini jadi pas ketika dia off air offline. Ya, belajar tatap muka gitu kan. PMK, Kemudian ada beberapa budaya menjadi sebuah tren. Dulu saya tuh merasa gagah dulu ya. Kalau bisa dulu ada namanya di sini nih apa sih namanya? Simpur nongkrong. Ada biliar, ada dindong dulu. Itu nggak keren kalau kita nggak nongkrong situ sambil ngerokok. Rokoknya joinan. Itu nggak keren gitu kan. Itu nggak keren kalau nggak foto-fototan gitu. Ngapa lo? Gitu, nggak keren. Nah itu yang terjadi budaya itu. Dan budaya inilah yang harus diluruskan gitu kan. Makanya saya bilang baru ini kan saya membuat event basketball Piala Mandiri, Pak Kapolda, Piala Pak Gubernur, Piala Pak Danrem gitu kan. Ini nggak boleh pisah nih. Polda, Gubernur, Danrem nggak boleh dipisah. Pialanya Direktur Mandiri gitu kan. Saya coba, sudah lama sekali tidak pernah ada event-event yang olahraga seperti itu selama Covid kan. Kemudian saya coba buat di Unila dan ramai sekali ya. Baru-baru ini. Nah, temanya adalah yang saya sampaikan adalah ayo kita pacu prestasi olahraga. Kita hindari, kita jauhi geng motor. Nggak ada untungnya geng motor, justru merugikan masyarakat. Tawuran lah gitu. Terus ada yang kalau nggak luka kita masuk penjara. Nah inilah antara dua, rumah sakit atau penjara. Jadi slip lagi dikit kuburan. Ini jangan sampai lah. Nah kita nggak mau anak-anak yang ada di provinsi Lampung ini justru terjebak terhadap budaya-budaya yang bisa merugikan diri sendiri dan keluarga. Tapi ini budaya susah loh. Untuk menghapus, menghilangkan gimana gitu. Nah ini tugas pemerintah. Peran dari pemerintah gimana? Peran pemerintah. Peran pemerintah itu membuka seluas-luasnya kreativitas siswa-siswa. Misalnya kita lihat nih Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Padil Pak Padil. Ketika banyak geng motor dia bikin balapan. Nah ini yang harus buatkan arena atau ada event lainnya. Jadi ada event bagus itu ya. Bagus itu. Nah kalau ini kan malam minggu, jadi balapan motor liar, nanti taruh-taruhan judi, nanti kan kemudian nanti kalah ribut nggak terima jatuh, nanti ribut antar geng. Nah inilah yang harus dihindarkan. Memang sulit ini kita
kita untuk membasmi ini, tapi harus dimulai. Dan saya melihat ada sisi positif dan optimis dari Pak Kapolda Wiyagus untuk memberantas geng motor ini. Kedua yang harus dilakukan adalah melakukan kampanye seluas-luasnya. Dan saya sangat concern sekali terhadap ini masyarakat dunia pendidikan, karena saya mitra saya pendidikan. Saya melihat bahwa perlu adanya kegiatan-kegiatan kreativitas yang positif yang harus dilakukan oleh anak-anak kita, sekolah-sekolahan. Misal ada ekstrakurikuler apa? Gitu kan? Ada ekstrakurikuler, misal taekwondo, karate, apa gitu. Itu jadi prestasi ya. Dia bisa jadi atlet ya. Banyak anggota Polri yang diterima oleh Polda Lampung ini yang berdasarkan prestasi. Itu namanya Respro. Respro itu jalur prestasi. Jalur prestasi. Ada tuh. Itu kita penerimaan juga itu khusus. Itu kita harapkan begitu ya. Harapkan begitu. Jadi peran pemerintah. Peran pemerintah itu. Jadi mulai dari membuka ruang, pendidikan membuka ruang kreativitas untuk anak-anak. Karena terus terang aja, 2 tahun lebih mereka nggak sekolah ini betul-betul menyita waktu, bikin mereka belajar sih online, virtual, tapi tidak pernah dilakukan disiplin. Beda ya, belajar di rumah mungkin dia nggak pakai celana, cuma pakai baju kan, nggak ketemu siapa-siapa, cuma di dunia maya aja. Nggak mandi lagi. Udah di depan komputer. Udah depan komputer ya. Beda kalau kita tetap buka. Kebebasan inilah yang kadang-kadang membuat adrenalin anak-anak kita itu mencari hal jati diri. Orang sebut itu mencari jati diri itu. Tapi justru itu merugikan diri sendiri nanti. Ini peran apa? Orang tua ya? Semua sih. Semua ya? Semua. Jadi kan peran sekolah, orang tua, pemerintah. Nah, 3 komponen inilah yang bisa mengentaskan. Merubah budayanya itu. Membuat baik lah ya. Membuat baik gitu. Makanya saya ini tantangan ya. Tantangan buat kita semua lah. Dan bagi kita dari DPR tuh saya terima kasih gitu kan. Pas saya baca, wah bagus nih Pak Kapolda nih. Nah meresahkan tiba-tiba. Saya pernah tangga saya kok udah ikut geng motor, kemudian Om di gardu rumah, ini kemarin kita tawuran, kayak hebat banget gitu kan. Padahal ya Allah saya bilang. Ya jati diri tadi itu salah. Salah. Dan semua juga kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa, tapi yang jelas itu bahwa sekarang ini tugas ini menyelesaikan ini nggak bisa Polda Lampung saja, nggak bisa aparat kepolisian saja. Misal ada geng motor yang sedang main di jalanan, tiba-tiba ada anggota polisi datang, bubar, besok datang lagi. Betul. Itu jadi kemudian polisi nggak ngurus itu aja, masih banyak yang lain. Itu jadi intinya Pak Polisi ini luar biasa. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan sebetulnya yang bukan tugas pokok dia dilakukan. Jadi buat masyarakat luas bahwa ayolah polisi ini bersama-sama dibantu dengan cara saya percaya dengan Polri, dan mudah-mudahan masyarakat Provinsi Lampung semua percaya dengan Polri. Selama ini saya nggak bisa enak tidur, nggak bisa enak makan, anak udah itu keluarga saya nggak bisa tenang kalau Polri-nya nggak ada. Nggak ada ya. Saya bilang kalau sehari aja nggak ada Polri itu mogok, lah mau ngapain kita? Itu dia banyak kejadian gitu kan. Orang Polri aktif saja banyak kok yang kemalingan. Indomaret dibobol, misalnya kan. Ada begal, jadi memang mereka itu kalau udah ada kesempatan, niat itu pasti ada kejadian. Niat itu pasti ada. Itu. Iya. Baik, Kiai. Ini kan sekarang kita ini apa sih penilaian dari Komisi 5 masalah COVID ini, apa masih? COVID ini ada hilang apa masih? Masih. Masih. Jadi dulu ada COVID-19, kemudian ada variannya Delta, ada Omicron, dan sekarang ini ada namanya Centaurus subvarian Omicron. Jadi gejalanya itu lebih ringan dari Delta. COVID-19 dari Delta, kemudian lebih berat dari Omicron. Tapi kalau sudah vaksin aman. Itu tadi digunakan vaksin tadi ya? Kalau sudah vaksin itu aman. Amannya paling
flu, batuk-batuk. Ya, Kan. ya, ya. Paling itu aja, flu, batuk, demam juga nggak Oh, itu nggak apa-apa ya? Iya, makan juga makan juga masih berasa. Dulu kalau Delta tuh nggak ada rasa. Waduh, saya juga ngalamin itu. Iya, makan capek. Lapar juga. Nyapa kok beli parfum. Nggak ada bau. Wah, Semuanya luar bau biasa. alkohol. Luar biasa itu. Aduh, itu luar Ini biasa. di tahun 2021 ya? 2001 Juli Itu yang Agustus. terbanyak. Itu yang kita paling banyak korban. Korban COVID ya. Yang meninggal juga banyak ya? Ya, jadi wajar lah ya. Kalau saya kadang-kadang kalau kita melihat skema dunia ini, bumi ini hanya kapasitasnya 9 miliar ya Manusia. manusia. Ini udah lebih. Sekarang ini 8,9 miliar, hampir full. Jadi kalau udah 9 miliar. Saya nggak berani ngomong ya, nggak Iya. berani ngomong ini alami untuk orang-orang itu nggak berani ngomong. Itu dapat dari mana Ada itu? survei, Ya. ada survei. Saya pernah diskusi dengan beberapa orang survei ahli yang menyatakan bahwa dunia ini udah mau penuh, gitu kan. Gunung es itu udah banyak, sungai itu yang sudah kering gitu kan. Nah inilah makanya saya melihat bahwa ini juga proses juga dan ya walaupun dibuat atau nggak dibuatlah virus COVID-19 ini, yang harus kita perbaiki, bebenahi sekarang ini adalah bagaimana menciptakan imun kita. Iya. Imun di tubuh kita itu aja ya. Nggak ada solusi lain bagaimana menyelamatkan kita dan keluarga. Ya melakukan vaksinasi salah satunya kan, hidup sehat, masuk ke rumah cuci tangan. Ada yang namanya TR Pak Kapolri pada waktu itu, adaptasi kebiasaan baru. Iya, betul. Jadi kalau bertemu nggak perlu bersalaman. Kemudian kalau setelah bersalaman gunakan hand sanitizer. Gitu kan. Masuk ke rumah cuci tangan. Sering-sering harus cuci tangan. Tapi sekarang udah berkurang yang pakai masker itu di mana itu? Ya. Karena sudah PT kali ya. Jadi udah pernah COVID. Orang yang sudah pernah COVID itu imunnya tinggi. Tinggi ya. Minimal dia 20.000 ketebalannya itu. kekebalannya. Orang yang sudah vaksin itu 80. Oh gitu. Imunnya lebih tinggi. Kita lebih tinggi. Jadi PD dia nggak pakai. Ya, tapi lebih tinggi yang sudah itu. Nggak kena. Banyak faktornya ya. Iya. Karena mungkin ada jenuh juga ya. Pakai masker. Oh, kejenuhan itu ya. Tapi menurut dia bagaimana? Itu tetap harus pakai masker. Ya, pakai masker kalau memang berkerumun ramai-ramai kan pakai masker. Tapi ya itulah saya bilang kan, kita itu hidup pada zaman peradaban baru. Kebudayaan baru di negeri ini. Jadi bukan cuma di Lampung aja, seluruh dunia kan kita. Nah, cuman sewaktu-waktu nanti ini yang saya pernah mendengarkan pernyataan dari WHO bahwa nanti COVID ini hanya menjadi flu biasa. Itu Bill Gates juga bilang begitu. Itu ya. Ini kalau ada Bill Gates yang bilang begitu, berarti ini flu-nya begitu nggak akan hilang kan? Tapi tetap ada. Ya. Tapi bervarian lagi. Mutasi namanya. Pokoknya kita disuruh kompak ya. Iya. Batuk bareng-bareng rame. Sudah gitu flu bareng-bareng. Ya, gitu. Dulu ada istilah apa namanya? Flu Hongkong ya. Flu Hongkong. Kalau sekarang yang sedang Singapura katanya. Apa itu? Sekarang yang lagi kita khawatirkan itu ya. Ada virus baru lagi. Apa tuh? Virus monyet. Cacar monyet. Cacar monyet itu ya. Cacar monyet itu orang dewasa ya. Kena. Iya, yang kena itu cacar monyet itu orang dewasa. Itu dia cacar tapi dia langsung keluar nanah. Jadi cacar. Tapi namanya monyet. Cacar monyet namanya. Oh iya. Itu dari mana? Sumbernya dari binatang katanya. Binatang. Informasinya begitu. Tapi kalau kita nggak punya binatang gimana kok bisa ya? Ya pokoknya dia menularnya. Mutasi juga loh dia. Kemarin pernah kita tanyakan dengan Kepala Dinas Kesehatan soal cacar. Ahli ya. Iya kan. Dia menularnya pada manusia. Kemudian imponya nih bisa dari seks bebas gitu kan. Yang begitu-begituan. Saya pikir dari monyet. Awalnya. Iya. Jadi kalau taman monyet yang ada apa sih, kebun monyet itu nanti sepi tuh ya. Jadi ya kata kuncinya adalah hidup sehat.
hidup sehat, kemudian kurangi begadang gitu Iya. kan. Nah, itu aja yang Nanti atur waktu lah atur ya. waktu. Kalau kerja ya istirahat. minum air mineral yang banyak Iya. konsumsi. Jadi buat keluarga. Iya. Jadi perlu ini ya, happy lah ya. Happy ya. Jangan Jadi, kerja aja ya. Jangan kerja aja, jangan Ya. kurangi stres lah. Stres Karena ya. kalau stres kita tinggi, maka imun kita turun rendah. Bukan hanya COVID aja, virus lain ya yang bisa masuk kan ya, bisa Betul. asam lambung dan segala macam kan kita. Nah inilah. Itu bisa bawa namanya apa? Comorbid ya. Comorbid. Iya. Nah, Itu kita- bisa gejala cepat ya. Ya bisa begitu tepat. Baik, ini kayaknya asik bicara sama Kiai. Cuman saya lihat sudah ditanya semua, udah dijelas semua. Ya. Mungkin ada nggak himbauan dari buat masyarakat dengan situasi COVID yang masih ada? Ya baik, terima kasih pemirsa podcast Polda Lampung, podcast presisi. Ini podcast yang paling keren milik Polda Lampung. Saya mengajak kita semua untuk melakukan vaksinasi. Silakan datang ke puskesmas ataupun gerai-gerai Polda Lampung. Kemudian sekarang sedang ada cacar monyet, dan hindari, tetap hidup sehat ya. Hindari sering-sering cuci tangan, kontak dengan sesama itu juga kita hindari. Kemudian biasanya virus ini dibawa dari luar negeri. Kalau ada keluarga kita yang baru datang dari luar negeri, TKI atau apa, itu harus hati-hati. Dan yang terakhir, bahwa saya percaya dengan Polri, dan saya mengajak masyarakat Provinsi Lampung harus terus percaya dengan Polri. Polri ini berperan penting untuk masyarakat. Selain menjaga Kamtibmas, mereka para anggota Polri yang ada di desa-desa itu memberikan bantuan terhadap bagaimana penanganan COVID-19. Terima kasih. Baik, sahabat Lampung ya, tentunya para Kiai Minang, terima kasih hari ini kita bisa bincang-bincang dengan Kiai kita dari Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Kiai Daniel Bowor. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Baik, kita tidak terasa berbincang-bincang dengan Kiai Daniel Bowor, ya, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung. Terima kasih Kiai Terima kasih atas partisipasi dan hadir. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat Lampung yang telah menyaksikan acara ini. Dan saya akhiri, salam presisi.